2020 mungkin akan jadi tahun yang diingat oleh kita semua. Yang tua, yang muda, seluruh ras, agama, sosial status apapun itu. Tahun ini tahun dimana kita semua disamakan oleh Sang Pencipta. Wujud kita mendadak sama. Tempat ibadah kita mendadak sama. Kebiasaan kita mendadak sama. Tapi kita gak bisa sama-sama. Semua berusaha sehat. Semua ada rasa takut. Semua bingung. Semua sedih. Tapi kita sama-sama bertahan. Sama-sama berusaha. Sama-sama berjuang. Sama-sama berhemat. Kita sama-sama berlibur, sama-sama bersyukur, sama-sama memohon. Untuk seluruh kepala keluarga, saudara-saudara dan teman-temanku semua, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Kamu gak sendiri. Kuatkan hati dengan doa dan harapan. Semua penuh keyakinan, bukan pasrah, tapi kita berserah. Kita meminta kepada Sang Maha. Bumi mungkin perlu istirahat, dan kita memang sedang diuji. Percayalah, semua ini akan berakhir dan akan indah pada waktunya. Ini cerita kita sama. Kita melewatinya sama-sama. Mari kita berdoa. Kita lulus ujian ini sama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Pimpin kami ya Tuhan saat firman Tuhan diberitakan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Dan kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya ulangi, Yohanes pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Percakapan dengan perempuan Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang berikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh berbahagia adalah kita yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Tema renungan kita pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga, memaknai air kehidupan, yang diangkat dari sebuah peristiwa percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup di dunia ini adalah air. Tidak hanya bagi manusia, air juga merupakan kebutuhan penting bagi ciptaan Tuhan lainnya, baik bagi hewan dan tumbuhan. Tanpa air, semua makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup alias mati. Ya, terkecuali manusia yang sebagian besar hidupnya atau tubuhnya terdiri dari air. Mungkinkah, yang jadi pertanyaan sekarang, manusia bertahan hidup tanpa air? Jawabannya jelas tidak. Jadi potensi air adalah pemberi kehidupan bagi semua makhluk. Air bukan sekedar pelepas dahaga, tetapi juga untuk keperluan hidup sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan air adalah mutlak adanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat melintas daerah Samaria, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan setempat yang hendak menimba air. Terjadilah percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan itu di dekat sumur Yakub. Berbicara tentang sumur adalah sangat identik dengan mata air. Karena dari sumur tersebut orang bisa mendapatkan air bersih untuk segala kebutuhannya. Namun untuk mendapatkan air dari sumur bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan tali dan juga ember, juga tenaga yang kuat untuk menimba air. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun sumur tempat di mana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria adalah sumur peninggalan Yakub. Berarti sumur ini dibuat sudah lama sebelum momen pertemuan Yesus dengan perempuan itu. Bisa dikatakan sumur tua. Dan kalau setiap hari orang menimba air di situ, bisa dipastikan semakin hari airnya akan semakin berkurang dan permukaan airnya makin dalam. Itu berarti kalau orang ingin mendapatkan air tersebut diperlukan usaha yang lebih keras lagi dan juga tali yang lebih panjang. Itulah cara yang ditempuh untuk mendapatkan air, meski kita tahu bahwa air yang berasal dari sumur sampai kapanpun tidak akan pernah memberikan kepuasan. Seperti yang ada di ayat ke-13, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang beranggapan sumber kepuasan dan kebahagiaan ada dalam harta atau materi yang kita miliki. Sehingga semua orang berupaya sedemikian rupa dan berlomba-lomba mendapatkan materi yang sebanyak mungkin, apapun caranya. Dengan harapan, mereka berharap ada kepuasan dan kebahagiaan. Tapi faktanya belum tentu. Justru mungkin akan hadir keresahan, kegelisahan, ketakutan, kegersangan, kecemasan, dan keserakahan. Apapun yang manusia lakukan adalah sia-sia. Seperti yang dialami oleh perempuan Samaria pada kisah ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan ini memiliki kehidupan yang tidak biasa. Demi mengejar kepuasan dan kebahagiaan, perempuan ini selalu berganti-ganti pasangan hidup. Bahkan saat bertemu dengan Tuhan Yesus, perempuan ini sedang tidak memiliki pasangan hidup atau suami, tetapi hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ini membuktikan betapa kering dan gersangnya kehidupan perempuan ini. Bersyukur sekali akhirnya ia bertemu Yesus yang membawa kabar sukacita.
dan menawarinya air hidup yang bisa memberikan kepuasan dan kebahagiaan sejati. Seperti yang kita bisa lihat dalam ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perempuan itu pun meminta air itu kepada Yesus. Dan dengan cara yang luar biasa Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya sebenarnya dan menegur perempuan itu dari kehidupan yang kelam. Tuhan Yesus menunjukkan jalan yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, bukan kepuasan dan kebahagiaan semu yang membuat orang semakin merasakan kegersangan dan kekeringan. Akhirnya, perempuan Samaria itu membuka hatinya untuk menerima air kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, air kehidupan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah firman kehidupan yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Jika kita hidup dialiri dan dipenuhi oleh air kehidupan yang sumbernya adalah Tuhan itu sendiri, kita tidak akan pernah merasa haus lagi. Dahaga kita akan dipuaskan. Bahkan air hidup ini akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar. Inilah kabar baik bagi setiap orang, untuk saudara dan saya, orang yang mendambakan kepuasan, sukacita, dan kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah kita jumpai dan dapatkan dari dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gapailah, genggamlah, milikilah air kehidupan itu dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan sumber kehidupan itu. Jikalau sampai saat ini hati kita masih kering, masih gersang, dan selalu dahaga, mungkin kita belum memahami air kehidupan itu. Bahkan kita belum memiliki air kehidupan itu, bahkan meminumnya. Atau jangan-jangan kita salah minum air. Dengan kata lain, air yang bukan dari Allah. Selamat hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan